Bapak Ibu, biasanya kalau kita buang air kecil, saya nggak tahu kalau ibu-ibu, tapi kalau bapak-bapak biasanya suka enggak tuntas. Entah itu karena memang kebiasaan atau memang ada penyakit. Nah, biasanya sok aya ngacret seetik, cret. Nah, lamun dibalikkan ka dieu, sesuatu yang keluar dari dua lubang itu, kecuali mani, pasti hukumna najis. Jadi kalau keluar itu, baik itu banyak maupun sedikit, cert, aya jenisnya aya keluar. Mun ningali celana dalam kita mah, oh geningan aya gitu, najis. Karena itu yang bisa dilakukan adalah pencegahan. Makanya kalau yang biasa kencing itu, kalau kencing biasa kencingnya jongkok, silahkan jongkok. Dan memang itu lebih bagus. Tapi ada juga yang biasa kencing berdiri, ya silahkan berdiri. Jika itu dianggap lebih plong, lebih puas. Tapi kencing jongkok itu lebih utama dibanding kencing berdiri. Kenapa? Karena ada Kangjeng Nabi sunnahnya begitu. Tapi kalau kondisinya adalah pakai urinoir, kemudian kita maksa jongkok, kemudian dihandap. Ya, kade Pak ya Pak. Orang kudu kontekstual tanya beragama teh. Misalkan orang masuk ke mall. Di mall teh entah aya WC jongkok, cuman aya urinoir. Terus orang bersikukuh, oh Kanjeng Nabi guys kencing teh jongkok, atuh meureun dihandap eta kan kering. Salah juga Pak, makanya Pak harus kontekstual. Pakai urinoir berdiri. Pak caranya ya Pak, saya punten ya. Kalau jongkok caranya begini, kalau berdiri caranya begini juga diangkat sedikit. Syukur-syukur kalau kencing itu di kamar mandi itu lepas semua. Kalau beda kan kalau usia anak-anak sama orang yang sudah dewasa kan, ya kan? Itu kalau ini diangkat gitu. Diangkat gitu. Kalau jadi si ini tuh bergerak Pak di dalam teh. Jadi keluar. Sambil deh. Jongkoknya bukan gini, jongkoknya. Jongkok yang benar memang gini. Pada dicekelan Pak. Itu kunta. Tarik napas. Itu keluarkan. Nah kalau sudah kejadian misalkan lagi sholat keluar atau belum sholat juga udah keluar lagi, ya najis Pak. Karena sudah keluar sesuatu dari dua lubang, hukum sholatnya batal, itu kudu dibatalkan. Ini batal. Ada orang lagi sholat, kemudian keluar angin, apa namanya? Kentut. Terus dia batalin gak sholatnya? Ya nggak usah dibatalin. Udah batal. Paham nggak Pak? Nggak usah dibatalin sholatnya, udah batal. Itu maksudnya. Nggak usah dibatalin, udah batal. Apa yang mau dibatalin? Dengan kentut itu otomatis sudah batal. Ya, paham nggak? Gitu. Nah dengan keluar tadi cek, batalin jangan, nggak usah dibatalin dong, udah otomatis batal. Kenapa? Nggak kena keluar dari luar dua lubang itu. Nah itu satu. Biasanya ada antisipasi bapak-bapak maaf, bikin softtek bikinan itu.
untuk melindungi celana dalamnya, pakai tisu. Kalau cek dikit, anggaplah kemungkinannya tidak akan tembus sampai celana. Akhirnya kita tetap ke kamar mandi, yang dibuang tisunya, itunya dicuci. Kalau masih ada ya kencingkan lagi, keluarkan lagi, dicuci, ya istinja, ngisang gitu. Udah gitu celana pakai lagi sholat. Itu kan gitu solusinya. Nah, itu pencegahannya, sehingga pakaian kita tetap suci. Nah, itu kan barang kita, kemaluan kita sudah kita cuci. Itu solusinya. Itu satu ya. Pak Haji mau nanya, menambahin Pak Haji. Jadi kalau perempuan gimana sih? Kalau laki memang betul ya. Kalau dalam keadaan darurat, jauh dari toilet, kemudian posisi di perjalanan, apalagi di tol gitu ya, rest area tertutup, penuh, air laki mau pakai botol aqua. Kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu tetap Pak cari toilet Pak, udah gitu aja Pak. Emang bapak rela coba ibu-ibu nongkrong di pinggir coba. Ya ibu-ibu gimana? Pakai plastik Pak. Saya mah pernah ngalamin, benar Pak. Saya ngalamin. Kalau di dalam mobil cuma berdua Pak, pakai plastik, terus plastik dikasih tisu atau koran, kertas lah atau apa yang bisa bikin nyerap air. Ya ibu-ibu ya, bungah cina izin. Pakai plastik, kemudian itu nongkrong jongkok di jok mobil, bisa Pak, pakai plastik. Udah gitu pakai tisu, biasa tadi tisu sama, pakai tisu. Nggak usah dibayangin Pak, nggak usah. Tisu, udah terus dibuang. Itu solusi itu mah, solusi. Tapi hukumnya ketika pakai tisu jangan pakai tisu basah, pakai tisu kering. Itu suci. Jangan pakai tisu basah, pakai tisu kering. Kadang kita mau pengen bersih katanya, pakai tisu basah, malah hukumnya najis. Secara hukum najis. Kenapa? Ya karena air kan sifatnya basah tadi itu kan. Amun basah kan berarti hukumnya air saeutik. Najis berarti. Kartos tuh Pak. Jadi kalau itu berarti hukumnya ke batu tadi. Hukumnya ke batu berarti tisu itu kan ke tisu itu ya anggaplah itu tadi itu qali'in tahirin jamidin ghairu muhtaramin. Ya, barang yang bisa mindahin najis, yang suci, yang padat dan tidak dimuliakan. Tisu lah. Itu boleh. Ya ibu-ibu ya, kalau dalam keadaan darurat nih ya Bu, darurat. Tapi lebih bagusnya tetap ibu-ibu mah cari toilet gitu aja, lebih bagusnya. Kemarin itu saya terpaksa masuk 88 itu toilet dikuasai ibu-ibu. Laki-laki sana, ibu-ibu semua itu. Karena dia agak lama memang posisi. Beda dengan laki yang bisa set. Oh, gitu. Ibu-ibu mah gila Pak. Itu Pak Haji ya. Terus Pak Haji mau nambahin silakan. Ya silakan Pak Haji silakan. Mami teh dikawal berubah mandi semua gitu. Pada saat kita kencing atau BAB kadang nggak tentu keluar. Bukan kencingnya tapi mandinya, mandi atau wadinya yang pertama. Apakah ini yang keluar bisa wajib mandi dulu tidak bisa? Oh iya. Terima kasih Pak Haji. Bapak-bapak dan ibu-ibu, air mani itu tetap kita ikut
pendapat ulama mazhab Syafi'i ini suci. Tapi ada air yang mirip dengan air mani, tapi beda proses keluarnya, yaitu air wadi dan air madhi. Kalau yang keluar itu air madhi itu keluarnya biasanya ibu-ibu, bapak-bapak ketika mau memulai hubungan saat bercumbu itu keluar air madhi. Saat mulai bercumbu, ya pemanasan foreplay itu keluar air madhi. Ya gunanya secara reproduksi itu untuk pelumas. Nah itu najis itu hukumnya. Hukumnya najis. Makanya ada lebih gila lagi, bagaimana hukumnya menjilat itu. Nah kalau masih kering boleh, kalau sudah basah nggak boleh, karena jalitan najis. Udah jangan terlalu dalam yang gitu. Ini masih pagi ngomongin itu. Nah, madhi itu keluarnya tadi itu melalui rangsangan awal, tapi keluarnya nggak kerasa. Nah, kalau wadi ya biasanya habis perjalanan atau habis kerja. Wadi bentuknya mirip-mirip bentuknya, mirip-mirip. Nah kalau mani keluarnya beserta nikmat gitu aja deh. Beserta nikmat dan keluarnya kerasa. Kalau mani keluarnya beserta disertai dengan kenikmatan dan kerasa betul. Nah makanya beda mani, wadi, madhi. Nah, sama air kencing. Air kencing udah jelas. Nah wadi dan madhi hukumnya najis, mani tidak najis. Persoalannya kita kalau berhubungan badan yang keluar itu mani juga madhi, makanya tetap wajib dicuci gitu kalau keluar maninya karena hubungan badan. Tapi kalau keluar maninya gegara misalkan ngimpi misalkan, tek keluar mani tersarete, tamah najis, tamah cukup mandi. Nah maksudnya dicuci nggak? Dicuci lah. Atau cara repel dari cuci mah tetap harus dicuci. Cuman karena berdasarkan hadis Kanjeng Nabi, Siti Aisyah itu pernah mengerik maninya Kanjeng Nabi saat mau sholat, dihukumi bahwa mani itu nggak najis. Kemudian baju itu dipakai oleh Nabi itu untuk sholat, berarti tidak najis gitu aja itu. Tapi disebut barang gelehnya agak geleh hatunya, barang menjijikan gitu. Walaupun tidak najis, tetap wajib dicuci, tetap cuci. Ya tadi hijinya bisi babarengan jeung eta teh aya madhi, eta najis atuh. Tetap dicuci. Gitu. Nyabarin lagi lah mun teu dicucinya cara rapal tuh bararau ongkohan. Ya. Baunya, ieu sanu pecah telur di dia ya bau pondok. Bau beton. Baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Kalau perempuan sama keluar madhi sama. Keluar wadi enggak ya? Sama aja kayaknya. Sama aja. Saya kira itu ya, Pak Haji ya. Masih ada nggak waktu